A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyakum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan min indillah, wa khairu tahiyatin fil alamin tahiyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sotoy tentang diri kita, kadang-kadang kita sok tahu tentang diri kita, kadang-kadang kita menganggap bahwasanya diri kita bisa ini, ternyata qadarullah, Allah membuat kita tidak bisa, karena Allah lah yang mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri, dan kita tidak tahu apa-apa tentang zat Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita persembahkan, kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ialah sosok yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Ialah sosok yang paling berpengaruh di dunia ini, yang mengatakan itu bukan hanya saya, bukan hanya umat muslim, yang mengatakan adalah orang-orang yang non-muslim pun mengakui itu. Ada sebuah buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Buku tersebut ditulis oleh Michael Hart, salah satu ilmuwan Amerika. Michael Hart ini meneliti siapakah orang yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart menulis orang yang paling berpengaruh nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal Michael Hart bukan orang Muslim, bukan orang Islam. Beliau orang Yahudi, tetapi beliau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan pengaruhnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Tidak lain dan tidak bukan kita datang bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, tadi sholat isya, sholat ba'diyah, semata-mata itu adalah ajaran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam 16 Ramadan, yang mana izinkan saya menyampaikan sebuah kuliah 7 menit. Kalau misalnya lebih tolong diingetin ya Bapak Ibu, Masya Allah. Soalnya namanya kultum, kuliah 7 menit, Masya Allah. Yang mana saya diminta untuk memberikan sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk para jamaah semuanya, yang berjudul pahala dan ancaman di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwasanya setiap detik aktivitas kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita bangun tidur, kita menjawab pertanyaan antara dua pilihan, antara bangun atau tidur lagi. Setelah kalau misalnya kita memilih bangun, kita mau ke kamar mandi dulu atau langsung sahur. Setiap detik kita melaksanakan, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut ada 2. Yang pertama isinya adalah kabar gembira berupa pahala. Yang kedua ada juga pilihan-pilihan, yang dimana pilihan tersebut ketika kita memilih ada ancaman Allah di situ. Masya Allah. Maka dari itu perlu kiranya kita mengetahui apa yang diperintahkan Allah, serta mengetahui juga apa yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, kita semua diingatkan setiap sholat Jumat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaan
misalnya kita pengen jadi orang bertakwa, pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui seluruh apa yang diperintahkan Allah dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah? Kalau misalnya kita belum mengetahui semuanya, agak berat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita sama-sama mengetahui pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Ketika kita melakukan aktivitas, Allah lipat gandakan. Maka dari itu saya sebenarnya kurang setuju kalau misalnya di bulan Ramadan ini anak-anak sekolahan pada libur. Soalnya kalau misalnya nggak libur, aktivitas kebaikannya berkurang. Yang sama-sama kita ketahui, kalau misalnya adik-adik misalnya liburan, apa yang adik-adik lakukan? Coba yang bapak ibu lihat, main handphone. Bapak-bapak kalau bisa, saran saya jangan libur. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya libur di Indonesia ini, kita mengenal libur itu sebagai bentuk istirahat. Kalau misalnya ibadah bulan Ramadan yang mana kegiatan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan, loh kok kita malah mengurangi aktivitas kebaikan kita? Padahal bekerja itu Allah lipat gandakan. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Niat bekerja untuk menafkahi orang tua, niat bekerja untuk menafkahi istri, niat bekerja untuk menafkahi anak-anak untuk sekolah. Masya Allah, itu kurang kebaikan yang sangat amat besar. Pertanyaannya, kok kita libur? Nah, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi liburan di bulan Ramadan ini lagi-lagi untuk kebaikan juga. Kita bersilaturahim, kita pulang kampung, kita mudik, ya kan? Mudah-mudahan Allah catat liburan kita sebagai pahala yang Allah lipat gandakan karena masih berada di kawasan bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, mungkin kita sudah tahu semua pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita dilipat gandakan, ya kan? Nabi Muhammad tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Nabi Muhammad mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim, berarti secara tidak langsung 30 kebaikan. Masya Allah. 3 kebaikan, yang mana satu kebaikan dihitung 3. Satu kebaikan dihitung 10 pahala. Kalau misalnya ada 3 kebaikan, berarti ada 30 kebaikan. Masya Allah. Terus di bulan Ramadan dilipat gandakan, luar biasa. Dilipat gandakannya bisa 300, bisa 3000, bisa 30.000. Masya Allah. Itu janji Allah. Yang menjadi pertanyaan besar, apa ancaman Allah di bulan Ramadan? Ancaman Allah di bulan Ramadan disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad yang mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Rugilah orang yang mendapatkan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita meminta ampun kepada Allah atas apa yang telah kita perbuat selama 11 bulan kemarin? Maka dari itu, yuk di bulan Ramadan ini kita perbanyak beristighfar. Istighfar yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad ketika kita bersahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka dari itu, selain kita makan untuk sahur, yuk kita sempatkan waktu kita untuk beristighfar, karena di dalam waktu tersebut Allah mengijabah orang-orang yang meminta ampunan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di ayat wa bil ashari hum yastaghfir, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sebagai golongan orang-orang yang bertakwa sesuai janji Allah. Harapan Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih ketakwaan tersebut di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin.
hadirin, assalamualaikum warahmatullahi